Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ya, tetap semangat ya. Mari kita belajar bersama. Kalian harus semangat. Ini adalah latihan pagi, akan rutin insya Allah Senin sampai dengan Rabu. Kalian harus semangat. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Langsung saja Pak Umar akan memberikan pembahasan tes penjajakan yang sudah kalian kerjakan pekan kemarin. Ya, langsung saja ya. Nah, di sini Pak Umar sudah memberikan tambahan pada soal yang kalian kerjakan kemarin. Di sini soal nomor 1 adalah operasi hitung pengurangan bilangan cacah. Jadi kerjakan dalam kurung terlebih dahulu, kemudian urut dari kiri. Nah, ini yang Pak Umar kasih warna kuning, berarti kalian kerjakan terlebih dahulu. Nah, Pak Umar tidak akan memberikan teknis pengerjaannya. Pak Umar hanya memberikan arahan, nanti silakan dipahami dan kerjakan ulang ya, agar nanti bisa atau semakin menguasai. Kemudian nomor 2 ini adalah operasi pembagian dan perkalian bilangan cacah juga, kerjakan urut dari kiri. Nah, hati-hati pembagian menghasilkan 0 di tengah bilangan. Nah, di sini Pak Umar sudah hitungkan untuk yang 22.248 dibagi 72 itu adalah hasilnya 309. Nah, mungkin ada yang menjawabnya 39. Nah, 39 itu berarti lupa belum mengasih 0 di tengah. Nah, ini ya. Soal-soal model semacam ini sering muncul di soal USBN tahun kemarin. Kemudian nomor 3, ini operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, ini kerjakan bagi dan kali dulu ya dibandingkan pengurangan ya. Jadi hati-hati pembagian menghasilkan 0 di bagian tengah. Nah, ini Pak Umar juga sudah hitungkan yang 1872 dibagi 18 itu adalah 104 bukan 14. Nah, biasanya siswa salahnya di situ. Kemudian nomor 4, soal cerita tentang bilangan cacah juga. Ini perlu dipahami. Pak Wahyu membuat 4 buah daun jendela kaca. Harga sebuah bingkai daun jendela Rp86.000. Keempat daun jendela masing-masing membutuhkan kaca 2 meter persegi dengan harga Rp66.000 per meter. Total biaya yang dikeluarkan Pak Harun adalah, nah ini kita gambar. Nah, ini sudah Pak Umar bantu. Ada 4 daun jendela ya. Kemudian di dalam jendela itu ada 2 buah kaca ya, yang masing-masing ini membutuhkan kaca 2 meter persegi. Nah, harga per meter perseginya adalah Rp66.000. Nah, ini Umar gambarkan agar paham. Berarti perhitungannya adalah biayanya 4 kali 86.000. Nah, ini 4 itu yang warna hijau berarti bingkainya saja, ditambah 8 kali 66.000 berarti yang warna pink ya, ini ya. Hasilnya seperti ini, 872.000. Nah, nomor 5 adalah operasi pembagian dan perkalian bilangan bulat. Ini sudah ada bilangan bulat, ada bilangan positif dan negatif. Nah, ini masih sama, kerjakan urut dari kiri. Hati-hati pembagian menghasilkan 0 di tengah bilangan. Nah, ini sudah Pak memperhitungkan yang 29.268 dibagi 27 adalah 1084 bukan 184. Nah, biasanya siswa salah di situ. Kemudian nomor 6 juga sama, operasi hitung campuran bilangan bulat. Ini kerjakan yang bagi dulu. Nah, ini yang Pak Umar beri garis bawah ini hasilnya adalah 304 ya, bukan 34. Biasanya siswa keliru ketika membagi semacam ini. Kemudian nomor 7, nah ini soal cerita kembali. Soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat. Adonan es krim mula-mula suhunya 24 derajat Celcius. Setelah 1 jam 12 menit di dalam kulkas, suhu adonan menjadi 12 derajat di bawah 0. Ini penting, di bawah 0 artinya bilangan negatif. Penurunan suhu rata-rata adonan tiap menit adalah, nah ini penurunannya berarti dari 24 menuju negatif 12 kita cari. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kita cek lagi. Turun selama 1 jam 12 menit. Berarti 60 tambah 12 sama dengan 72 menit. Besar penurunan suhu sama dengan 24 dikurangi negatif 12 sama dengan 24 tambah 12 sama dengan 36 derajat. Jadi rata-rata penurunan suhu sama dengan 36 dibagi 72 sama dengan 0,5 ya. Nomor 8. Nah, ini adalah operasi hitung bilangan pangkat ya dan akar pangkat 2 atau 3. Nah, ini sini kalian harus ingat tabel bilangan pangkat 2 sebelah kiri ini dan bilangan pangkat 3 sebelah kanan. Ini digunakan untuk mencari akar agar lebih cepat. Nah,
Untuk teknis pengejarnya ini tidak bahas di sini agar cepat. Nah, ini yang jelas adalah untuk bilangan pangkat 3 itu adalah titiknya di sini. Kemudian kalau bilangan pangkat 2 di sini 2.89 ya. Nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut di video yang lain. Kemudian untuk nomor 9 FPB dari 52, 78 dan 130. Nah, ini bisa menggunakan cara sengketan atau tusuk sate ya. Ini dibagi angka yang sama, bagi 2, hasilnya di bawah ini 26, 39 dan 65, kemudian bagi 13. Nah, ini sampai tidak bisa dibagi lagi. Nah, FPB-nya tinggal dikalikan 2 kali 13 sama dengan 26. Kemudian nomor 10, ini penerapan dari KPK ya. Doni les renang tiap 3 hari, Eko tiap 5 hari, dan Fajar tiap 9 hari. Mereka bertamasya ke pantai tanggal 14 Februari 2020, tepat seminggu setelah mereka les renang bersama untuk kedua kalinya. Mereka les renang bersama untuk pertama kali pada tanggal, nah ini kalian cari KPK ya, KPK. Kemudian sebelumnya cari dulu les renang kedua, karena di sini ada kata-kata tepat seminggu setelah les. Berarti ini 14 Februari itu setelahnya, kita cari sebelumnya, berarti dikurangi 7 ya. Nah, ini pertama Pak Mar sudah menggambar kalender nih. 14 dikurangi 7, berarti hasilnya ada 7. Pas 7 Februari 2020 ini adalah pertemuan kedua. KPK dari 3, 5, dan 9 sama dengan 45. Nah, berarti les renang pertama itu mundur 45 hari dari 7 Februari 2020. Nah, ini sudah Pak Umar beri warna merah, mundur berarti dikurangi atau ke belakang ya, lompat ke belakang. Nah, ini perhitungannya seperti ini, 45 dikurangi 7, dari mana? Dari sini. 45 kan KPK, dikurangi 7, nah ini mundur 7 hari. Nah, Februari dikurangi 7, karena dari tanggal 7, kemudian dikurangi, hasilnya ini 38 dikurangi 31, karena bulan Januari ada 31 hari. Nah, berarti tinggal 7. Hati-hati, ini 7 ini adalah mundur dari akhir tahun 2019, dari 31. Berarti kita balik ya, 31 dikurangi 7 sama dengan 24 Desember 2019. Nah, ini mohon maaf, ini ada ralat sedikit untuk PG, B, C, dan D diganti 2019, sebelumnya 2020. Nah, ini apabila bingung bisa menggunakan cara manual, dihitung lompatannya seperti ini sebanyak 45. Jawabannya juga akan sama, yaitu 24 Desember. Nah, urutan pecahan dari terkecil. Nah, ini kita cek satu persatu. Mudahnya dijadikan bilangan desimal. Nah, ini desimalnya adalah 4 angka di belakang koma agar terlihat bedanya. Nah, ini untuk persen jadi desimal tinggal geser koma 2 ya. 6 ke 5, berarti komanya ada di 1 dan 5. Nah, 1,5600. Nah, ini ketika biar nilainya tetap bisa kita tambah 00 di belakangnya agar digitnya 4. Kemudian yang ini dihitung menggunakan Progapit. Pak Umar tidak bahas Progapitnya di sini, dianggap kalian sudah menguasai. Nah, silakan hitung. Nah, hasilnya adalah 1,5384. Kemudian 1/5/9 juga sama. Kalian cukup menghitung 5/9 saja. Nah, 5/9 itu adalah 0,5555, tidak bisa habis, sehingga ketika ada satunya di depan berarti menjadi 1,5555. Nah, kemudian yang ini di soal sini sudah ada 1,555 menjadi 1,5550 agar digitnya sama dengan di atas. Terakhir 11/7. Nah, ini digunakan Progapit juga, hasilnya adalah 1,5714. Nah, setelah diurutkan maka jawabannya adalah ini yang pertama, yang paling kecil, kemudian yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini, dan terakhir adalah yang 11/7 atau B. Nah, nomor 12 ini adalah operasi hitung pengurangan dan penjumlahan bilangan pecahan ya, pecahan campuran. Nah, ini langkah pertama sederhanakan dulu, karena 2/6 ini bisa disederhanakan menjadi sepertiga. Nah, setelah itu dijadikan pecahan biasa ya. Ini harapannya kalian sudah menguasai ya, pecahan campuran ke biasa itu sudah bisa. Nah, setelah itu disamakan penyebutnya 3 dan 4. KPK 3 dan 4 sama dengan 12. Nah, maka semuanya dijadikan 12. Nah, setelah itu baru dioperasikan. Hasilnya adalah
125/12 sama dengan 10 5/12. Nomor 13, ini operasi hitung pembagian dan perkalian bilangan pecahan campuran. Nah, ini sama, ubah ke pecahan biasa dulu ya. Ini dirubah ke pecahan biasa seperti ini. Ingat, pembagian dengan pecahan sama dengan perkalian dengan kebalikannya. Berarti ini nanti kita jadikan kali maka dibalik ya, yang atas jadi bawah, yang bawah jadi di atas. Kemudian sederhanakan ya. Sederhanakan ini bisa kalian coret, yang bisa dicoret mana? Nah, ini ternyata bisa dicoret ya, 3 dan 6 kita coret menggunakan, sebentar, kita coret 3 dan 6. Nah, maka hasilnya adalah 1 dan 2 ya. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah dicoret, ini kita sederhanakan lagi. Nah, ternyata ada yang bisa dicoret, yaitu dibagi ini 5 dengan 35. Nah, ini bagi 5, 1, ini bagi 5, 7. Nah, seperti ini jadi bawahnya. Nah, sederhanakan lagi. Nah, 51 dan 34 kali 17. Berarti ini bisa disederhanakan lagi. Ini bagi 17 3, ini bagi 17 adalah 2. Nah, jadinya seperti di bawah. Sehingga hasil akhirnya adalah 21/4 sama dengan 5/1/4. Nah, berikutnya adalah nomor 14, operasi hitungan campuran pecahan ya, ada pengurangan, ada pembagian, dan ada perkalian. Nah, ini ubah ke pecahan biasa dulu ya. Biasakan pecahan biasa biar mudah. Nah, ingat pembagian dengan pecahan sama dengan perkalian dengan kebalikannya. Ini kita akan balik setelah dirubah pecahan biasa. Nah, ini 5/24 ini. Nah, setelah itu baru kita sederhanakan ya, sederhanakan. Ada yang bisa dicoret, yaitu 5 dengan 5. Ini habis 1. Kemudian sederhanakan lagi, ternyata masih bisa, yaitu dibagi 8 ya, dibagi 8. Ini bagi 8 3, ini dibagi 8 4. Nah, ini sederhanakan lagi. Nah, ternyata 3 sama 18. Ini bagi 3 bisa, ini 1, ini bagi 3 6. Nah, hasilnya di bawah ini. Nah, kerjakan yang kali dulu ya, jangan lupa ya. Nah, ini kerjakan yang kali dulu. Hasilnya adalah 51/10 dikurangi 24/100. Nah, kemudian samakan penyebutnya. 510/100 dikurangi 24/100 sama dengan 486/100 sama dengan 486/100 sama dengan 43/50. Nah, ini jawabannya adalah C atau D. Nanti jangan khawatir, kuncinya tetap Pak Umar jadikan 2, nanti tergantung kalian pilih yang mana akan dibenarkan. Kemudian yang nomor 15. Nah, ini adalah soal cerita yang berkaitan dengan pecahan ya. Operasi hitung pecahan juga, tapi bentuknya persen. Nah, Bu Lila memiliki 3 pohon mangga super. Satu pohon rata-rata menghasilkan 250 buah. Sebanyak 20% dari hasil panen diberikan kepada kerabat dan tetangganya. Selebihnya dijual kepada 5 pedagang dengan jumlah yang sama. Setiap buah mangga rata-rata dijual dengan harga 5.200. Uang yang harus dibayarkan oleh setiap pedagang kepada Bu Lila sebesar. Nah, ini caranya adalah kita cari total mangganya dulu. Di sini ada 3 pohon. Nah, kita lihat ini 3 pohon, berarti 3 kali 250 sama dengan 750 buah. Diberikan kerabat dan tetangga 20%. Nah, ini dari ini kalimat ini. 20% kalikan 750 sama dengan 150 buah. Berarti sisanya dikurangi ya. 750 kurangi 150 sama dengan 600 buah. Nah, kemudian di sini ada keterangan selebihnya dijual kepada 5 pedagang. Kepada 5 berarti dibagikan. Dibagi 5 ya. Buah yang diterima tiap pedagang 600 bagi 5 sama dengan 120 buah. Jadi masing-masing pedagang akan mendapatkan 120 buah. Kemudian setiap buah mangga rata-rata dijual dengan harga 5.200. Padahal ada 120
Berarti 120 dikalikan 5.200 sama dengan 624.000 rupiah, yaitu yang C. Nah, kemudian untuk uraian nomor 21 ini satuan berat ya. Operasi hitung satuan berat. Nah, di sebuah gudang penyimpanan beras terdapat 7 ton, 9 kuintal, 150 pon. Beras tersebut dikirim ke 5 toko yang berbeda. Setiap toko mendapat jatah yang sama. Berapa kilogram beras yang diterima setiap toko? Nah, kita ingat kembali 1 ton 1000 kg, 1 kuintal 100 kg, dan 1 pon setengah kilogram. Ya. Jadi banyak beras sama dengan 7 ton tambah 9 kuintal tambah 150 sama dengan 7.000. Ini asalnya 7 kali 1000 berarti 7.000. 9 kali 100 berarti 900. Terakhir 150 kali setengah atau dibagi 2, 75 kg. Nah, berarti totalnya adalah 7.975. Nah, beras yang diterima setiap toko sama dengan 7.975 dibagi 5 sama dengan 1.555 kg. Kemudian soal yang nomor 22. Nabila mengisi 2 ember kosong dari sebuah bak mandi yang berisi air 62 dm pangkat 3. Nabila mengisi kedua ember sampai penuh menggunakan sebuah gayung. Volume gayung 650 cm3. Kedua ember tersebut penuh dengan 52 kali pengisian. Berapa volume air yang tersisa di bak tersebut? Nah, ini jangan terkecoh. Di sini kedua ember tersebut diisi dengan 52 kali pengisian ya, bukan masing-masing ya. Berarti sudah gabungan. Jadi, nah ini Pak Umar gambarkan biar ada ilustrasi. Ini embernya, kemudian gayungnya ini, kemudian ini baknya. Ini diambil, dimasukkan ke sini. Totalnya adalah 52 kali. Berarti ingat 1 dm sama dengan 1000 cm pangkat 3. Volume bak berarti 62 dm pangkat 3 sama dengan 62.000 cm pangkat 3. Volume air yang dimasukkan ke 2 ember adalah 52 kalikan 650 cm pangkat 3. Jadi totalnya adalah 33.290 cm pangkat 3. Volume air yang tersisa sama dengan 62.000 dikurangi 33.290 sama dengan 28.720 cm3. Nah, demikian pembahasan yang bisa Pak Umar sampaikan. Tetap semangat ya. Mungkin ini saja yang bisa Pak Umar sampaikan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.